banyak kerajaan di Indonesia, dan semua itu menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Pada saat ini kita akan membahas berdirinya Kerajaan Pajajaran. Tahukah Anda tentang Kerajaan Pajajaran? Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa atau Sunda. Beribu kota di Pajajaran sekarang adalah Bogor. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pakuan, berarti kota. Sebagaimana adat kebiasaan di Asia Tenggara pada masa itu yang menyebut kerajaan dengan nama ibu kotanya, beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan ini didirikan oleh Sri Jayabupati pada tahun 923. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jayadewata naik tahta pada tahun 1482 dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Sejarah kerajaan banyak dikisahkan dalam berbagai kitab cerita. Masih sering pula dituturkan dalam pantun dan kisah babat. Serta ditemukan pula catatan dari berbagai prasasti yang ditemukan dan catatan perjalanan bangsa asing di Nusantara pada saat itu. Kala itu terdapat dua kerajaan di tanah Parahyangan atau yang sekarang disebut Sunda di daerah Jawa Barat, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kedua kerajaan ini terikat oleh tali perkawinan antara putra Raja Galuh dengan putri Raja Sunda. Kerajaan Galuh dipimpin oleh Raja Dewa Niskala dan Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal. Pada tahun 1400-an, saat Majapahit diambang kehancuran, rombongan pengungsi dari datang ke Kerajaan Galuh dan diterima dengan tangan terbuka. Sambutan tak berhenti di situ. Kepala rombongan yang masih merupakan saudara dari Prabu Kertabumi atau Raja Majapahit saat itu, bernama Raden Baribin, dinikahkan dengan salah seorang putri Galuh, Ratna Ayu Kirana. Sang raja pun mengambil seorang istri dari rombongan pengungsi Majapahit. Tindakan tersebut menyebabkan kemarahan dari Raja Sunda yang menuduh Raja Galuh melupakan aturan bahwa orang Galuh dan Sunda dilarang keras menikah dengan orang dari Majapahit. Kedua raja yang terlibat pertalian besan ini pun terlibat sengketa. Terancam perang, Dewan Penasihat dari kedua kerajaan berunding dan meminta para raja untuk turun dari tahta dan kemudian bersama-sama menunjukkan seorang pengganti untuk memimpin kedua kerajaan. Tak disangka, nama yang ditunjuk oleh kedua raja adalah nama yang sama, Jayadewata. Maka terselesaikanlah persengketaan dengan jalan menyatukan dua kerajaan di bawah satu raja. Selain Sri Baduga Maharaja, Jayadewata juga dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi.
Tercatat ada 5 raja yang memimpin kerajaan Pajajaran saat masih berkedudukan di Pakuan Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja, pemerintah pada tahun 1482 sampai dengan 1521. Surawesesa, pemerintah pada tahun 1521 dan yang berikutnya ada Ratu Dewata, pemerintah pada tahun 1535 sampai 1543. Dilanjutkan Ratu Sakti, pemerintah pada saat tahun 1543 sampai dengan 1551. Serta Ratu Nilakendra pada tahun 1551 sampai dengan 1567. Dari kelima raja yang memimpin tersebut, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja. Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memudahkan kehidupan kerajaan dan rakyat. Berbagai kisah dan cerita tak henti menyebutkan Sri Baduga Maharaja, bahkan hingga kini namanya masih dielulukan oleh masyarakat Sunda. Berikut ini beberapa pencapaian yang membuktikan masa kejayaan kerajaan Pajajaran pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Pembangunan fisik. Karena masih berstatus sebagai kerajaan baru, Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyat. Berikut adalah pembangunan fisik yang dilakukan oleh raja pertama kerajaan Pajajaran, antara lain adalah membangun jalan dari Pakuan atau ibu kota sampai ke Wonogiri, membuat telaga besar yang diberi nama Talaga Maharena Wijaya, membangun kabini hajian atau keputren atau tempat tinggal para putri, dan yang terakhir membangun pamingtonan atau tempat hiburan. Di bidang militer, pertahanan negara diperkuat dengan memperkuat angkatan militer agar peristiwa seperti peristiwa Bubat tidak terulang. Kesatrian atau asrama untuk prajurit dibangun untuk menarik minat para pemuda agar mereka mau menjadi prajurit. Selain itu, para pemuda untuk menjadi prajurit dibekali latihan dengan berbagai macam formasi tempur yang sering dipertunjukkan bagi rakyat. Yang ketiga adalah administrasi pemerintahan. Kegiatan administrasi pemerintahan dirapikan dengan memberikan tugas yang spesifik kepada setiap abdi raja. Undang-undang kerajaan disusun untuk mengatur kehidupan dalam bernegara, serta aturan mengenai pemungutan upeti dibuat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penarikannya. Yang keempat adalah keagamaan. Karena agama adalah bagian penting dari kehidupan manusia, desa-desa perdikan dibagikan kepada para pendeta dan murid-muridnya. Tanah perdikan adalah tanah yang tidak dipungut pajak, sehingga para pendeta dan muridnya dapat dengan leluasa memimpin ritual keagamaan tanpa perlu memikirkan masalah duniawi. Kehidupan masyarakat Pakuan Pajajaran dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi, mata pencarian utama masyarakat adalah pertanian. Selain itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran juga dikembangkan. Pakuan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk, sekarang menjadi Pamanukan. Di bidang sosial, dalam keseharian masyarakat Pakuan Pajajaran,
Penduduk digolongkan menurut pekerjaannya. Ada golongan seniman yang terdiri pemain musik gamelan, penari, dan badut. Lalu golongan petani dan golongan pedagang, yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Serta ada pula golongan penjahat, yakni mereka yang memiliki profesi di bidang kejahatan seperti perampok, pencuri, pembunuh, dan sebagainya. Di bidang budaya, agama yang secara resmi dianut oleh kejayaan atau kerajaan adalah agama Hindu, sehingga praktik hidup keseharian sangat kental dengan ritual keagamaan Hindu. Peninggalan yang masih dapat disaksikan hingga kini adalah kitab cerita Parahyangan dan kitab Sang Hyang Siksakanda, serta kitab cerita Kidung Sundayana. Ada pula beberapa prasasti yang ditemukan tersebar di berbagai wilayah kekuasaan kerajaan. Prasasti-prasasti tersebut diantaranya prasasti Batu Tulis di Bogor, prasasti Sang Hyang di Tapak, Sukabumi, prasasti Kawali di Ciamis, prasasti Rakan Juru Penghambat, prasasti Horen, prasasti Astana Gede, Tugu Perjanjian dengan Portugis, Padrau di Kampung Tugu, Jakarta, dan Taman Perburuan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor. Itulah sedikit pengetahuan tentang berdirinya kerajaan Pajajaran. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan bagikan, berikan juga komentarnya pada video ini. Terima kasih.